Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ziyad, Prodi Informatika Angkatan 2024 dengan nomor NIM 1052422. Di waktu yang singkat ini, di sini saya akan mendemonstrasikan 4 pilar OOP dengan membuat suatu aplikasi yang sederhana, yaitu OOP yang mana aplikasi sederhana ini memuat semua pilar OOP. Tidak perlu berlama-lama. Di sini saya sudah membuat satu folder yang bernamakan 4 pilar. Di sini saya akan membuat aplikasi daftar hewan beserta beserta suaranya begitu. Jadi di sini aplikasinya sangat simpel, tetapi mendemonstrasikan keempat pilar ini gitu. Oke, kita tidak berlama-lama, langsung saja. Di sini saya akan membuat 3 file. Ke satu file hewan titik japa. Dan yang kedua main japa. Dan yang satu lagi ini suatu kumpulan hewan atau daftar hewannya gitu. Daftar hewan titik japa. Nah, di sini kita ke hewan. Di sini saya akan akan membuat dulu kelas atau abstrak kelas mungkin ya di sini. Karena abstrak kelas itu kan suatu susah ininya. Jadi kita bikin kelas dulu, yaitu kelas hewan. Tapi di sini kita bikin labelnya, yaitu labelnya abstrak begitu. Karena kan hewan itu masih abstrak, jadi masih umum lah. Jadi kan nanti dalam abstrak tersebut, dalam hewan tersebut pasti ada subkelasnya, seperti ada hewan, kan banyak hewan ya. Ada namanya kucing, ada anjing dan sebagainya begitu. Jadi di sini kita membuat kerangka awalnya dulu atau dasarnya dulu, yaitu berupa abstrak. Kita coding ya. Kita membuat kelas abstrak hewan. Hewan kan tentang hewan. Oh iya. Nah, ini enaknya pakai VS Code itu di sini langsung disediain gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek menulis gitu. Kalau sesuai ya kita enter aja gitu. Di sini kelihatannya sesuai, jadi saya enter saja. Oh, ini ada kesalahan publik seharusnya. Nah, begitu. Untuk yang kedua ini kita membuat daftar hewan. Sebenarnya di sini kita bisa membuat dipisah-pisah gitu, bisa disatuin gini gitu. Kita langsung aja. Di sini kita akan membuat daftar hewan ya, kelas hewan berupa ini lebih spesifik, yaitu lebih ditujukan si hewannya teh apa gitu. Jadi di sini kita membuat kelas, misalnya di sini kelas kucing. Extend. Nah, extend ini sebagai penghubung atau gimana ya, extend kelas kucing, extend hewan, public kucing. Nah, ini segini get name. Oh, ini begini mungkin ya. Oh, ini bukan berkata tuh, masa hewan berkata berbunyi gitu, biar merenah gitu, berbunyi ya. Kita jelasin aja ini teh di file daftar hewan titik japa ini. Di sini saya membuat kelas berupa, gampangnya di sini teh kita bikin hewan-hewan yang lebih spesifik gitu. Kan kalau tadi yang di hewan titik japa itu masih abstrak, yaitu masih umum lah. Hewan itu kan banyak variannya, jadi di sana itu masih berbentuk hewan saja, jadi luas gitu. Kalau di sini, kalau di daftar hewan titik japa ini lebih mengkerucut, jadi lebih spesifik hewan apa gitu. Kalau di mainnya ini kita
kita hanya membuat pabrik. Kita lanjutkan. Di sini kita sudah membuat main Java ya, main titik Java. Jadi ini teh main Java itu untuk pengeksekusian, pengeksekusian lah. Jadi di baris ini itu ada list ya, list dari beberapa hewan-hewan. Ini seperti polimorfisme, jadi tipe daftarnya hewan di sini kan. Jadi yang daftar hewan ini kan luas ya, kita bisa memasukkan hewan apa saja gitu. Jadi satu fungsinya itu daftar hewan. Karena kucing, anjing, dan burung termasuk hewan, termasuk keluarga dari hewan, maka di sini kita bisa menjadikan suatu list atau daftar gitu. Dan untuk yang yang new-nya ini, jadi di sini kita menciptakan menciptakan hewan-hewannya. Kita panggil new kucing, new anjing, new burung ini, dan dikasih nama. Sini namanya tetap sama. Jadi ini nanti bakal dikirim dan disimpan dalam variabel privat yang ada di kelas induk yang tadi di hewan ini. Nah, yang privat string nama ini teh jeronya itu dalamnya itu ini si data-data hewan ini begitu. Dan untuk yang for ini untuk perulangan atau looping gitu. Gimana ya, jadi analoginya kita kan lagi jalan di depan suatu kandang kucing, kandang anjing, kandang burung ini gitu ya. Terus kita nunjuk setiap hewan yang ada di situ gitu. Jadi si variabel h ini, si hewan jadi ya gimana ya, jadi kita menunjukkan si hewan-hewan ini memakai for ini, perulangan ini gitu. Jadi bagian hewan kan ini daftarnya gitu, hewan-hewan ini daftar hewan tersebut, hewan ini hewannya jadi sudah tentu gitu. Jadi berdasarkan kalau hewan itu misalnya hewan kucing pasti bersuaranya bakal meong begitu. Oke, kita coba jalan apakah bakal lancar atau tidak. Biasanya udah agak baik ya, agak jadi bagus. Daftar hewan, di sini ada daftar hewan beserta bunyi-bunyinya. Kucing berbunyi meong-meong tuh, anjing berbunyi guguk, jadi burung berbunyi tikukur gitu. Jadi kesimpulannya dari aplikasi sederhana ini atau simulasi penerapan 4 pilar OOP ini, ada yang pastinya ada 4, yaitu abstrak ya. Abstraksi ini kita fokus ke konsep umum kalau setiap hewan punya suara tanpa perlu tahu gimana cara detail suaranya gimana gitu. Jadi abstrak itu hanya menampilkan si fungsionalitasnya saja dan menyembunyiin hal kompleksnya. Jadi di sini kita tahu, jadi setiap hewan itu kan mempunyai suara. Nah, jadi tanpa kita perlu tahu gimana cara detail suaranya keluar gitu. Yang kedua ada enkapsulasi. Enkapsulasi ini kita mengamankan data atau membungkus suatu data. Seperti kalau di sini seperti nama hewan, supaya si nama hewan ini nggak bisa diubah-ubah sembarangan atau dari di luar kelas gitu. Kan namanya juga dibungkus gitu. Yang ketiga pewarisan atau inheritance. Kalau di sini kita nggak perlu nulis ulang kode, jadi enaknya inheritance itu kita nggak perlu nulis ulang kode yang sama untuk seperti kucing, anjing atau burung tadi, cukup diwariskan aja dari kelas induknya gitu. Yang keempat, yang terakhir ada polimorfisme. Nah, kalau ini polimorfisme itu satu fungsi yang mana fungsi ini bisa dikaitkan. Jadi kalau di sini yaitu satu perintah bersuara, perintahnya itu kan bersuara. Nah, yang mana si bersuara ini ketika disandingkan dengan objek yang berbeda, di sini ada kucing, ada anjing, dan ada burung, pasti outputnya juga bakal berbeda gitu, suara yang dihasilkannya juga bakal berbeda gitu, sesuai jenis hewannya gitu. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar memahami dan belajar bersabar gitu. Maaf sekali bila lama gitu, karena saya juga masih belum memahami pisan gitu. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.